Ya teman-teman, kali ini kita akan ngebahas seputar saham lagi. Harapannya apa yang kita bahas bersama itu akan sesuai dengan hasil analisa kita seperti di video sebelumnya yang kebetulan cocok analisanya. Nah, kali ini kita akan ngebahasnya agak spesial ya teman-teman ya, telurnya 3. Nah, bukan martabak sih ya. Tapi karena saham yang dibahas itu agak banyak. Ada 1, 2, 5, 6, 7, 85 saham. Wah, nggak seperti itu sih. Tapi saham yang dibahas adalah saham yang di request seperti teman kita dari Sensasional Penaham ya. Om bahas buat jangka 1 tahun yang mana ya? Kan 1 tahun kan benar, video ini 1 tahun loh. Nontonnya 365 hari. Energi, Temas, Demas, TOTL, CFIN, ERA 1, 2, 3, 4, 5, 6 saham ya di video ini ya. Tapi tenang, saya akan membahasnya secara singkat, padat, jelas, dan semoga berisi. Saya suka semua itu, mau saya beli 500 lot per saham. Wow, semua. Tapi kira-kira saham mana yang jelek? Saham yang jelek itu adalah saham yang baru bangun tidur belum cuci muka. Nggak seperti itu. Saham nggak ada yang jelek ya. Sama-sama punya 4 huruf. ENRG ya, energi kan. TMAS, Temasa. DMAS, Demasa kan. Gitu kan, 4 huruf. Nggak ada yang jelek. Semuanya cakep-cakep kok. Yang mana yang jelek buat 1 tahun ini menurutmu, Om Hyung? Om Hyung, tolong Om bahas. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih juga yang sudah request. Jadi kita kali ini akan ngebahas 6 saham tersebut dan lebih difokuskan ke teknikalnya seperti apa. Dan mari kita masuk lebih dalam. Kita jadi langsung saja tanpa berpanjang lebar lagi, karena kalau terlalu panjang dan kelebaran pasti kesakitan. Oke, saham pertama adalah energi ya teman-teman ya. Kalau kita lihat bersama, energi ini sempat mengalami downtrend, namun sekarang sudah muncul tanda-tanda perlawanan teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Dia awal mulanya downtrend ya, dari sini ya. Turun sampai di sini ya teman-teman ya. Saya kasih garisnya warna apa nih? Warna merah saja ya, biar teman-teman lihat. Pink deh. Pink kan lucu. Nah, ini ya teman-teman ya. Dia mengalami downtrend ya. Sekarang menurut hasil apa yang saya lihat ya, ini teman-teman, ini merupakan titik resistnya, di mana ketika dia turun, naik, turun, naik, dia break teman-teman. Jadi di sini saya ada menggambarkan support yang cukup ciamik dan bagus sekali. Pertama teman-teman, dia sudah tidak membentuk harga low baru lagi ya, saham energi ini ya. Kita lihat harga low-nya itu di 210, berkali-kali tidak dapat ditembus ya. Ini berarti suatu sinyal positif garis 2 bahwa dia akan mencoba peruntungannya untuk naik kembali di saham energi. Nah, teman-teman, 2 hari ini belakangan energi memang naiknya agak cukup tinggi ya, teman-teman ya. Terbukti di sini dia sudah plus 5,26%, sedangkan di sini plus 2,5% ya 2 hari terakhir ini. Namun sayangnya kalau saya lihat ya, volumenya ya biasa-biasa aja. Tapi ini bisa dijadikan tanda apakah dia akan mulai naik lagi untuk saham energi ya teman-teman ya. Jadi analisa saya adalah dia sudah membentuk beberapa kali bottom teman-teman di sini, dan dia sudah break di resistnya di garis ini ya teman-teman ya, garis biru ini ya, atau mau ganti warna garis apa, jadi garis oranye. Nah, biar lebih jelas ya, dia sudah break di garis orange ini ya teman-teman, resistnya tuh lihat, dan melanjutkan kenaikan. Harapannya dia akan sesuai dengan jalur yang telah kita gambarkan bersama, dengan titik terakhir finishingnya adalah di sekitar 285 286 ya. Ini di high sekitar sini ya teman-teman ya. Saya ngambil poinnya di sini ya. Tuh lihat ya. Di sini ya. Entah kenapa saya kurang cocok dengan warna oranye, saya balikin lagi ke warna biru ya teman-teman ya. Oke, di sini oke. Nah, ini kurang lebih di sini ya teman-teman ya. Ini adalah garis finishnya, garis finish si energi ini. Nah, kalau ditanya ini mau belinya di mana, Hyung, kalau misalnya sudah ketinggian kayak gini. Nah, ini harapan saya teman-teman ya. Ini saya ada memberikan garis kuning karena saham itu kalau naik nggak langsung naik kayak roket ya, tapi memang ada beberapa case tertentu seperti itu. Jadi saya harapannya ketika dia naik ini beberapa hari kemudian ya, ketika video ini sudah tayang, saya juga nggak tahu hari apa ya teman-teman ya. Ini ada melakukan koreksi sehat di area buy ini, mungkin di sekitaran harga 234 sampai dengan 240 teman-teman ya. Nah, area ini kalau dia mengalami koreksi sehat di sekitar sini, teman-teman perhatikan volumenya apakah mengecil ya. Kalau mengecil, teman-teman mungkin boleh mulai nyicip ya. Karena penurunan dengan volume yang kecil dan kenaikannya harus dikonfirmasi dengan volume yang besar. Harapannya target tertingginya adalah di sini teman-teman ya. Seperti yang kita sampaikan di sini sekitaran 286. Jadi masih ada potensi untuk kenaikannya teman-teman. Potensi kenaikannya nih, lu lihat tuh, potensi kenaikannya apabila kita beli di area buy ini ya teman-teman, itu masih ada sekitaran hampir 20% kenaikannya ya. Oke,
Cakep ya untuk energi ya teman-teman ya. Ini hasil dari penglihatan saya. Semoga sesuai lagi ya teman-teman ya. Oke. Lanjut lagi ke saham berikutnya. Saham berikutnya adalah saham ERAA. Ya, benar nggak ya saham ERA ya? Tadi kayaknya belum sampai saham ERA duluan ya. Ada apa-apa ya teman-teman ya, kalau lompat-lompat ya teman-teman. Oke. Nanti bolak-balik, nanti lihat aja sendiri ya. Nah, kalau untuk saham ERA sendiri memang saya lihat juga sudah mulai ada tanda-tanda teman-teman. Seperti halnya di saham tadi apa ngomongnya? Energi ya. Kayaknya saham E ya yang sudah mulai naik ya. Apakah benar atau enggak kita nanti lihat ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, dia lagi-lagi membentuk low, tapi tidak membentuk low baru. Ini saya gariskan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman lihat, dia sudah tidak membentuk harga low baru ya. Jadi kita kembali ke teori dasar aja. Kalau saham yang sedang uptrend teman-teman ya, dia tidak akan membentuk harga low baru dan memiliki kecenderungan membentuk higher high atau harga tertinggi baru. Ini terbukti dari ini ya teman-teman ya. Ini harganya paling tinggi berapa di sini? Ini harganya di 388. Mampu dia pecahkan ya di sini ya teman-teman dengan candle yang hijau tank banget ya, artinya naik tinggi banget. Beserta dengan volume di keesokan harinya juga masih melanjutkan kenaikan. Ini merupakan menurut saya katalis positif teman-teman ya. Dia menembuskan area resistnya di sekitar sini juga ya. Ini kayaknya agak ngerem sedikit teman-teman. Maka dari itu harapan saya dia ada melakukan koreksi sehat di area buy yang saya tandai dengan kotak biru ini ya. Kotak biru ini ya, bukan Indomie ini ya, tapi ini area buy di sekitaran 396 sampai harganya 410 ya. Seperti yang teman-teman ketahui, lagi-lagi saya bilang untuk suatu saham naiknya itu nggak biasanya langsung ngeroket kayak gini, kecuali case-case tertentu seperti saham omnya siapa itu. Nah, ini jadi saya perkirakan dia akan melakukan koreksi sehat di sekitar sini dulu, baru melanjutkan kenaikannya break harga tertinggi sebelumnya lagi ya. Ini di berapa tadi? Sekitaran berapa tadi ini harga tertingginya yaitu 432 dan melanjutkan kenaikan sampai dengan harga 492 teman-teman. Ya, ini menurut analisa saya sehingga masih ada potensi kenaikan apabila memang benar mengalami koreksi di sekitar sini. Itu ada potensi kenaikan sekitar 20% lagi teman-teman, sama seperti saham energi. Menarik? Kalau menarik tulis saja menarik di komentar. Menarik banget sih, yang wangi lagi. Lanjut lagi saham ketiga teman-teman. Saham ketiga ini Temas. Nah kalau Temas sendiri saya skip teman-teman ya. Kenapa saya skip ya teman-teman ya? Ini kan menurut alasan saya, terserah dong, bebas dong, saya boleh berpendapat kan ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman punya pendapat lain juga boleh langsung sharing di komentar ya teman-teman ya. Oke, skip. Oh skip. Maksudnya Temas ya, saham Temas. Kenapa? Pertama saya lihat pergerakannya ini, kalau candle-candle seperti ini, kecil-kecil, mungil-mungil seperti ini, biasanya tuh sepi di pasaran teman-teman. Saya kurang suka saham yang pergerakannya terlalu sepi di pasar ya teman-teman ya. Pergerakan tiba-tiba naik, tinggi, habis itu naik, turun seperti ini ya teman-teman. Itu alasan saya kenapa saya skip. Biasanya teman-teman bisa lihat sendiri, apakah antriannya memang sedikit, transaksi yang terjadi per harinya sedikit, nah biasanya itu saya hindari. Oleh karena itu saya skip saham Temas ini. Tapi bebas ya teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman suka. Sudah 3 saham, masih ada 3 lagi ya teman-teman ya. Sedangkan ini sudah udah kering banget nih ya. Ada yang bisa mau traktir TX dulu mungkin, kalau enggak tolong like dulu videonya. Kita lanjut teman-teman. Saham yang keempat adalah Demas. Demas juga saya skip teman-teman. Kenapa saya skip teman-teman? Kalau candle-candle seperti ini saya kurang suka teman-teman ya. Entah kenapa. Kalau pola-polanya seperti ini, kalau saya lihat, bulu kuduk saya merinding duluan teman-teman. Bukan berarti saham ini jelek seperti di komen di awal, bukan. Tapi saya kagak suka saja. Ibarat kata teman-teman kalau nawarin saya nasi goreng, walaupun saya suka, tapi kalau nasi goreng petai saya udah kurang suka. Seperti itu teman-teman ya. Jadi sama juga dengan halnya saham Demas seperti ini teman-teman. Jadi kalau lihat candlenya seperti ini, kayaknya ada yang kagak seret. Jadi saya skip saja sebelum saya mulai kerasukan melihat, waduh ini harus analisanya gimana ya, buntut-buntut malah saya puyeng dan saya pingsan di sini teman-teman ya. Lanjut lagi ya, ini sudah 1, 2, 3, 4, saya sudah skip 2, apakah saham berikutnya akan saya skip juga, kita lihat bersama. Ya, untuk saham TOTL rupanya saya tidak skip teman-teman ya, saya lanjut menganalisa karena mungkin menurut saya, belakangan memang saham ini menarik. Kenapa? Dia sudah sideways cukup panjang nih teman-teman ya, saya ada gambarin kotak biru seperti ini. Ini kalau misalnya teman-teman mau nge-scalping boleh ambil di harga sini 360, 361 ya, ini berapa nih? Ya 36 sekitaran, nah sekitaran seperti itulah, jualnya nanti di sekitaran 378. Ini pantul-pantul terus, wah gila cuan terus teman-teman ya, sedap sekali. Namun di sini dia agak sedikit mengalami kenaikan, tidak disertai dengan volume, kelihatannya masih melemah dan proyeksi saya dia akan melakukan penurunan.
ya teman-teman ya. Penurunan oleh karena itu akan ada area buy-nya. Area buy-nya saya lebih senang kalau kotak biru ini ya. Teman-teman bagi dua ya, bagi dua. Setengah ke bawah teman-teman boleh dijadikan area buy ya, setengah ke bawah seperti ini ya, setengah ke bawah dijadikan area buy ya. Harapannya kalau teman-teman lihat dia sudah ini kayak Ultraman lampunya kedap-kedip, kalau dia sudah break di harga ini low-nya itu 352, dia tutup di bawah 352 itu harus pegangan kuat ya, antara mau buang barang atau siapin dana untuk averaging down di harga lebih bawah. Itu pilihannya ya. Pilihan saham itu hanya dua ya kalau saham itu turun. Mau averaging down atau mau cut loss. Nggak ada katanya udahlah saya pasrah saja tutup aplikasi aja siapa tahu 10 tahun lagi naik ya. Itu boleh juga sih. Tapi kalau dia ngebreak ya teman-teman, ngebreak sideways ini saya yakin dia akan naik cukup tinggi teman-teman ya untuk saham TOTL ini. Jadi ini memang potensi untuk trading ataupun invest di saham-saham sideways ya. Ini kemungkinan bisa mengejar high-nya pertama di sini ya. Mungkin ada sekitar 4% ataupun dia melanjutkan kenaikannya sampai di sini. Kisaran 10% ya. Dan tertingginya di sini masih ada 20%. Ya, lagi-lagi 20%. Sudah berapa saham teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5 dan ini adalah saham ke-6 yaitu ada saham Cevin. Cevin juga ada halnya kurang lebih seperti dengan saham si tadi siapa sih? Cevin tadi sebelumnya apa? Saya lupa. TOTL ya, TOTL. Di sini teman-teman lihat dia juga melakukan area sideways-nya di kisaran seperti ini ya teman-teman. Ini saya harusnya gambarnya agak sedikit lebih tinggi yaitu di kisaran sini ya teman-teman ya. Oke, ini adalah area sideways-nya, lagi-lagi sideways. Ingat teman-teman, sudah tidak membentuk harga low baru itu merupakan suatu tanda-tanda ya dia ingin balik arah ya teman-teman. Ini seperti 1 kali, 2 kali, 3 kali ya, di sini sudah 3 kali dia berusaha break tapi enggak turun teman-teman. Ini merupakan tanda-tanda. Terus area buy-nya di mana? Seperti biasa ini kotak biru belah dua ya teman-teman ya. Ini mungkin di angka 487 tengah-tengahnya itu sampai di angka 463. Teman-teman bebas ya kalau misalnya kepengen, tapi hati-hati teman-teman kalau dia sudah keluar kejeblos, terpleset dan terprosok turun ke bawah, itu siapkan sabuk pengaman seperti saham TOTL tadi. Tapi jika dia sudah ngebreak ini ya, ini penahan atapnya dia break, ini juga akan mengalami potensi kenaikan yang cukup menggiurkan teman-teman ya. Seperti di sini ya, mungkin dia di sini dulu di sekitaran 8%-an ya, kemudian di sekitar 14%-an dan tertinggi itu sampai di kisaran sini teman-teman 32%. Nah, jadi bagaimana menurut teman-teman dari hasil analisa 6 saham yang telah saya lakukan? Nah, jadi itu dia teman-teman, 6 saham sudah kita kupas teman-teman ya. Hasilnya berimbang ya teman-teman ya. 2 yang itu agak ada sedikit mulai ada arah-arah mau naiknya, 2 yang kita skip dan 2 yang masih sideways. Nah, ini merupakan terserah sih teman-teman ya. Tapi ingat teman-teman harus lakukan analisa pribadi. Kalau cocok ya silakan, kalau enggak ya hati-hati. Semua sudah saya kasih tahu resikonya. Keputusan trading atau investasi itu semua balik ke tangan teman-teman masing-masing. Dan harapan saya semoga analisa ini bermanfaat bagi teman-teman kita. Tadi tanya siapa itu ya yang langsung nge-request 6 saham untuk 1 tahun 500 lot per jenis sahamnya. Seperti itu teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang kepengen request juga boleh tulis di komentar, ataupun bagi teman-teman yang punya analisa sendiri. Yung, itu salah Yung, harusnya begini. Menurut rasi bintang dan zodiak tahun 2024 yaitu Shio Naga sebentar lagi akan tiba, maka analisanya seperti ini. Boleh teman-teman tuangkan saja sepanjang mungkin di komentar. Oh ya, bagi teman-teman yang ketinggalan video-video menarik lainnya, teman-teman boleh juga lanjut nonton di video yang satu ini. Dan jangan lupa subscribe saya agar tidak ketinggalan video-video barunya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih yang telah nonton sampai di sini. Jangan lupa tinggalkan like-nya dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.